sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan siklus daur karbon. Perkenalkan, nama saya Laga Adita Bubutan. Dan saya Diana Madan Dwi Keartona. Saya Valio Rizky Anugrah Insano. Saya Anggrek Sinya Ramadhani. Saya Kalista Elvia. Saya Kirania Fajra Winda. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita mau kenalin dulu ini project kita di Mapel Biologi, yaitu kita di sini membuat daur karbon. Jadi daur karbon itu mempunyai banyak sekali media. Salah satunya ada matahari, atmosfer, ikan, sapi, tumbuhan, dan juga ini ada pabrik juga. Nah, di sini juga ada matahari dan juga tumbuhan. Nah, matahari dan juga tumbuhan ini ada saling kaitannya, yaitu untuk media berfotosintesis gitu. Dan juga untuk tumbuhan ini menghasilkan O2, akan tapi tumbuhan itu menyerap CO2 atau yang bisa kita sebut adalah karbon dioksida, dan O2-nya itu adalah oksigen. Itu teman-teman. Lanjut. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Dian. Di sini peran tumbuhan itu cukup penting ya, karena dia menyerap karbon dioksida yang berada di udara, kemudian disimpan di batang, daun, dan juga akarnya. Dan kemudian karbon tersebut akan berpindah ke hewan ketika hewan tersebut memakan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh kasusnya itu seperti rumput. Rumput akan dimakan oleh sapi, dan sapi akan mendapatkan karbon yang berasal dari tumbuhan yang sudah menyerap karbon dioksida dari udara tersebut. Kemudian di sini juga peran sapi yaitu melakukan respirasi atau pembuangan zat yang tidak diperlukan. Karena sapi di sini menggunakan pernafasan paru-paru, maka dia hanya membutuhkan oksigen. Yang kemudian karbon dioksida tersebut dikeluarkan lagi dalam proses respirasi, yaitu dibuang ke udara. Begitu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aktivitas manusia yang berada di kami. Pada gambar tersebut, kami menghasilkan asap. Nah, asap tersebut mengandung karbon dioksida yang berasal dari hasil pembakaran fosil. Nah, dari karbon dioksida ini itu mengakibatkan adanya karbon dioksida naik ke atmosfer, kemudian menghasilkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global. Penguraian dekomposisi. Jika tumbuhan atau hewan mati akan diuraikan oleh mikroorganisme, bakteri, dan jamur. Proses ini melepaskan karbon kembali ke tanah dan atmosfer. Sebagian karbon bisa tersimpan lama di dalam tanah dan berubah menjadi bahan bakar fosil, batu bara, dan minyak bumi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aliran dari sebagian karbon dioksida yang larut di atmosfer yang akan larut ke dalam air dalam bentuk air sungai atau lautan. Kemudian di dalam air, tumbuhan air dan alga menyerap karbon dioksida untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya, ikan mengambil sebagian karbon dioksida sebagai rantai makanan. Selanjutnya, ikan akan kembali ke lingkungan dalam proses pembusukan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari daur karbon ini atau proyek kita di Mapel Biologi ini. Jadi kami harap teman-teman itu paham dan juga mengerti apa yang kita jelaskan tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami, semoga dapat menambah informasi mengenai daur karbon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.